Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasibu qabla an tuhasabu. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukarramah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang, begitu cintanya, begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini dengan segala kekuasaannya, dengan segala keagungannya, Allah limpahkan karunia dan anugerah nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita mampu kita pegang dan kita jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita dambakan, Nabi yang kita rindukan perjumpaannya. Mudah-mudahan salawat atau salam yang kita sampaikan kepadanya menjadi wasilah syafaat bagi kita semua di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap diri insan manusia pentingnya bermuhasabah, baik setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun, bahkan seumur hidup. Karena setiap manusia dalam perjalanannya pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki kekhilafan, entah yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Maka Rasulullah SAW mengingatkan di momentum Muharram ini menjadi kesempatan kita untuk bermuhasabah diri kita.
Seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksi dirilah kalian sebelum datang masa engkau, kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang masa kita akan diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari itu tidak sedikit pun tertinggal dan tidak sedikit pun hari itu terlewati. Karena nanti kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena nanti pada hari itu, seperti yang Allah katakan, ada satu hari di mana mulut ini tidak lagi bisa berbicara, mulut ini tidak bisa lagi mengelak, mulut ini tidak bisa lagi untuk melakukan pembelaan dari tiap-tiap kesalahan kita. Hari itu mulut terkunci, tangan yang berbicara, kaki yang akan menjadi saksi dari setiap perjalanan hidup kita. Maka Rasulullah menuntut umatnya untuk senantiasa bermuhasabah diri. Karena dengan bermuhasabah kita jadi tahu tentang diri kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita selama perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di dalam kitab tafsir ayat, di sana dikatakan ini ayat merupakan sebuah peringatan sekaligus perintah. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, pesannya Allah, peringatan yang Allah ingatkan kepada kita selaku orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku. Di saat aku berikan engkau umur yang panjang, sudahkah kau pergunakan umurmu itu untuk bertakwa kepadaku? Ketika aku berikan engkau kesehatan, sudahkah kesehatanmu kau pergunakan untuk ketakwaan diri kepadaku? Ketika aku berikan waktu yang luang, sudahkah waktu yang luang itu kau pergunakan untuk bertakwa kepadaku? Dan ketika aku berikan engkau harta benda, sudahkah harta bendamu kau jadikan jembatan untuk mendekatkan diri kepadamu dalam bertakwa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua itu nanti akan dihisab, semua itu ada perhitungannya. Maka pantas sebelum datang hari perhitungan, kita hitung dulu, kita introspeksi diri dulu, kita muhasabah diri. Karena suatu saat hari nanti kalau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesan Allah jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku. Di ayat yang lain juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa. Di makna patuhlah kamu kepadaku, tunduklah kamu kepadaku dengan jalan menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Caranya kita supaya jadi insan yang patuh, yang tunduk, yaitu menjalankan perintah-perintahnya sesuai yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-larangan seperti yang Allah sudah beritahukan kepada kita semuanya melalui kalam-kalam mulianya, yaitu Al-Quran. Maka mari kita bawa diri kita, umur kita, kesehatan kita, waktu kita, harta benda kita dalam ketakwaan diri kepada Allah, karena semuanya nanti itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pakaian yang hari ini kita pakai tidak ada hisabnya? Berapa banyak baju yang kita gantungkan di rumah-rumah kita, di lemari-lemari kita, itu semuanya nanti ada hisabnya. Kerudungan kita ada hisabnya, sandal dan sepatu ada hisabnya, harta benda kita semua yang kita gunakan itu ada hisabnya. Maka bagaimana untuk mengurangi hisab? Jalannya adalah disedekahkan atau diinfakkan. Sesuatu yang sekiranya sudah tidak kita gunakan lagi, sesuatu yang sekiranya sudah jarang kita pakai, daripada terbuang sia-sia dan menjadi barang yang mubazir, segera dirapihkan, dibenahi, lalu dikeluarkan dan disedekahkan untuk mengurangi hisab. Karena kata Rasulullah SAW dalam kitab Mukhtarul Hadis, sebaik-baiknya hisab adalah hisabnya orang miskin. Seringan-ringannya hisab adalah hisabnya orang miskin. Seberat-beratnya hisab adalah orang yang kaya. Kira-kira mau jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, orang miskin, Pak. Seberat-beratnya hisab adalah hisabnya orang kaya. Seringan-ringannya hisab adalah orang miskin. Kira-kira pengen yang ringan, yang berat? Yang kaya tapi yang ringan hisab. Itulah pilihan. Masih saja mau dia yang lebih enak. Padahal kata Nabi pilihannya dua. Seberat-beratnya hisab ada hisabnya orang kaya, seringan-ringannya hisab adalah orang miskin. Maka pilihannya cuma dua, jangan ditambah. Tak boleh kau tambah C, cukuplah C. Pilihan itu satu, mau pilih jadi orang kaya yang berat hisabnya atau jadi orang miskin yang ringan hisabnya. Umat Nabi Muhammad ini orang yang hebat, dan manusia ini orang yang paling hebat. Ketika ditawarkan amanah, malaikat tidak mau memikulnya. Bahkan seluruh penghuni langit dan bumi nggak mau memikulnya. Cuma satu-satunya yang hebat mampu memikul manusia. Maka seberat apapun tanggung jawabnya di akhirat dipikul. Mau halal, mau haram, dia pikul semuanya. Padahal semua itu kan memberatkan jalan hisab yang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan kita umur yang panjang, bukan untuk dikufuri, melainkan disyukuri. Ketika Allah berikan kita badan yang sehat, bukan untuk dikufuri, melainkan disyukuri. Ketika Allah berikan kita harta, benda, pangkat, jabatan, kedudukan, semua itu untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Mana ciri orang yang bersyukur setelah diberikan semua itu? Dia makin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kata Nabi, umatku ini orang-orang hebat yang setiap hari, setiap waktu hidupnya pengennya bahagia. Ada nggak di sini yang hidup nggak pengen bahagia di antara ibu-ibu ini? Pasti pengen bahagia. Pertanyaannya, kebahagiaan yang kita inginkan dunia akhirat atau ke dunia atau ke akhirat? Nggak semudah itu. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan
ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Catat baik-baik. Kata Imam Ghazali, ada 4 golongan. Tinggal nanti letakkan diri kita mau di golongan keberapa, kita akan mau mengambil dan memasukinya. Yang pertama kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang pertama adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Siapa itu? Di tengah umur yang panjang, badan yang sehat, harta yang berlimpah, semua itu dijadikan jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan jembatan untuk bertakwa kepada Allah, sehingga tidak ada yang ia sia-siakan agar ia mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Dikasih umur yang panjang, dia ikutin tatanan tuntunan Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, as-sa'adatu kullas sa'adati tulul amri fi ta'atillah. Kata Rasulullah SAW, kebahagiaan yang mencakup seluruh kebahagiaan. Nah, ini Nabi Muhammad maunya begini, betul kan? Betul kan? Dikasih tahu sama Nabi, kebahagiaan yang mencakup seluruh kebahagiaan. 2 kata Nabi. Apa itu? 1, tulul umri, orang yang panjang umur. Bahagia yang sudah umur 70, bahagia yang umurnya sudah 50, 60, 70, bahagia. Tapi bahagia bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, tapi dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, fi ta'atillah. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika Allah berikan engkau umur yang panjang, tapi dalam ketaatan, keimanan, ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan jadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun bil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kata Imam Ghazali yang kedua, apa itu? Bahagia di dunia tapi sengsara celaka di akhirat. Umur panjang, badan sehat, rezeki lapang, harta berlimpah, tapi bukan untuk keimanan ketakwaan kepada Allah, bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin lalai, banyak maksiat dan banyak melupakan Allah, sehingga hisab yang memberatkannya membuat kesengsaraan bagi dirinya di alam akhiratnya. Makanya Allah katakan, serugi-ruginya hambaku adalah orang yang ketika memberikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang lapang, harta yang berlimpah, tetapi ia pergunakan untuk dunia, tapi dia lupa untuk akhiratnya. Yang ketiga kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang ketiga kata Imam Ghazali, orang yang sengsara di dunia, tidak memiliki harta benda yang banyak, tidak memiliki rezeki yang besar seperti orang-orang dominan, tidak memiliki rumah-rumah minimalis, minimal punya, ingat tahu, nggak punya rumah minimalis, minimal punya, nggak punya mobil kayak yang ada di halaman-halaman kita. Kata Imam Ghazali, ia miskin dunia tetapi kaya, bahagia di negeri akhirat. Karena di tengah kemiskinannya ia makin bersyukur, ia makin beriman, ia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka di dunia, sengsara di akhirat. Udah miskin, gak punya apa-apa, sholat gak mau, ngaji gak mau, tapi harapannya pengen masuk surga.
Ada nggak di kelompok orang gitu? Banyak. Kita temuin di luar. Sholat nggak mau, ngaji nggak mau, ibadah nggak mau, diajar kebaikan nggak mau. Tapi begitu ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti jawabannya surga. Padahal orang-orang yang begini jangan mimpi masuk surga. Benahi saja dulu imanmu, benahi dulu ketakwaanmu, dan benahi dulu amal-amal solehmu, karena orang akan masuk surga itu dengan amal solehnya yang membawa keimanan ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 golongan ini tinggal kita pilih, mau bahagia dunia akhirat atau dunia saja, atau justru akhirat saja, tinggal dipilih. Karena semua itu nanti kita jualah yang menentukan jalan cerita hidup kita. Pertanyaan dari saya, Ibu, punten ya Mak, ya monggo dijawab. Ulang meneng wae, tuh ada sudah ada jawab. Saya tanya, kita ini makhluk dunia atau makhluk akhirat? Kita ini makhluk dunia atau makhluk akhirat? Jangan lama-lama, pilihan cuma 2. Mikirnya jangan lama-lama, nanti habis waktunya. Dan milih, kita ini makhluk dunia ataukah makhluk akhirat? Makhluk akhirat. Bapak, kita ini makhluk akhirat atau makhluk dunia? Makhluk akhirat. Kalau benar kita menyatakan makhluk akhirat, maka dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, jangan kau letakkan cintamu di atas dunia, yang kelak dunia itu akan kau tinggalkan. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, jangan kau letakkan dirimu di atas dunia yang hina, kelak kau pulang akan membawa kehinaan. Kita ini adalah makhluk akhirat. Karena awal kehidupan manusia itu diciptakan oleh Allah. Maka jangan pernah kita mencintai dunia melebihi daripada akhirat. Jangan pernah kita meletakkan diri kita di atas dunia melebihi peletakan kita di atas akhirat. Ikuti para orang-orang salafus soleh. Jadikan duniamu 30, akhiratmu 70. Kalau kita bilang benar, saya mau tanya lagi. Tadi kan bilang makhluk akhirat. Benarkah akhirat 70, dunia ini 30 saat ini yang kita jalani? Ataukah sebaliknya, dunia 70, akhiratnya 30? Yang benar yang mana? Jangan lama-lama. Yang saya perhatiin kayaknya dunianya 70, akhiratnya 30. Yang kita perhatiin selama ini, manusia lebih meletakkan cintanya, hidupnya 70 untuk dunianya, 30 untuk akhiratnya. Padahal kelak sehebat apapun kedudukan kita, sekaya apapun harta kita, kelak pada akhirnya kita akan pulang ke negeri akhirat, dan apa yang kita punya pada akhirnya akan kita tinggalkan. Apa itu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika apa yang kita punya kelak nanti akan kita tinggalkan, maka ulama-ulama tasawuf menasehati diri kita supaya hidupmu tetap bahagia. Ini saya ambil dari kalamnya Gus Baha. Kita ini makhluk akhirat, tapi kita harus butuh dunia. Kita ini makhluk akhirat, tapi kita tidak bisa dipisahkan oleh dunia. Maka supaya kau menjadi makhluk yang mahal, tetap bahagia dunia akhirat, jadikan duniamu jembatan menuju kebahagiaanmu di negeri akhirat.
Lalu apa kiasnya? Ibu, kita ini cuma tamu, jangan kayak tuan rumah. Kita ini di dunia cuma numpang. Yang namanya penumpang ikutin drivernya. Kita ini cuma singgah. Jangan merasa kita betah di dunia. Kita ini makhluk akhirat. Di dunia cuma jadi tamu, maka jadilah tamu-tamu Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita ini cuma numpang, maka jadilah penumpang yang baik, yang berakhlak, yang beradab. Kita ini cuma sedang melewati jembatan, maka jangan banyak lalai, jangan banyak bercanda, jangan banyak bersunda gurau, karena nanti terpeleset, tergelincir di jembatan dunia yang akhirnya celaka bagi diri kita di negeri akhirat. Yang kedua, dari ayat yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintahnya tadi adalah takwa. Takwa yang mana? Haqqa tuqatih, yang benar-benar takwa. Lalu kata Allah, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Islam yang mana? Di sini masih dipertanyakan Islam yang mana? Islam yang cinta dunia, sehingga nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Islam yang mana? Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Islam yang mana? Balikin ke awal ayatnya. Islam yang haqqa tuqatih, Islam yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya iman. Islam yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dari situ Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu ciri orang bertakwa mana? Kalau kita bilang kita ini makhluk akhirat, 70 akhirat, 30 dunia, mana bentuknya? Allah pertanyakan melalui ayatnya. Apa kata Allah? Hendaknya setiap diri memperhatikan. Di sini namanya muhasabah. Hendaknya setiap diri bermuhasabah diri, berintrospeksi diri tentang bekal yang kau persiapkan. Dua, Allah jawab, tidak ada sebaik-baik bekal melainkan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kedua, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bekal yang kedua apa? Yaitu amal soleh. Mana amal soleh yang harus kita jalani? Mana amal soleh yang harus kita jalani? Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Yang wajib jangan dibuat sunnah. Yang wajib jangan dibuat sunnah. Dan yang sunnah jangan seolah-olah dibuat wajib. Ini ada satu kelompok sunnah seakan-akan kayak wajib. Ketika orang tidak melakukan, dianggap kita ini orang yang tidak taat. Padahal ketika yang wajib kita tetapkan sebagai yang wajib, yang sunnah kita tetapkan sebagai yang sunnah, lebih indah. Jangan yang wajib dibuat sunnah, jangan yang sunnah dibuat wajib, jangan yang mubah seakan-akan sunnah dan wajib. Yang wajib penting bagi kita, karena ini adalah amal yang pertama kali di Islam, adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita sudah seperti yang Nabi katakan, as-sholatu 'alal waqti? Apakah sholat kita benar tepat waktu? Apakah sholat kita sudah benar-benar tepat waktu? Belum, Ustaz. Kadang-kadang masih melintir, kadang-kadang masih jauh dari waktu yang telah ditetapkan. Berarti kita masih termasuk golongan orang yang mendustakan agama Allah. Al-aital ladzi yukadzibu bihi fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini masuknya fawailun
Berarti kita belum menjadi golongan orang akhirat karena kita belum sholat pada waktunya. Tapi tetap wajib nggak? Tetap wajib. Nggak bisa ngajain jam 12 tepat, bisa jam 1, bisa jam 2. Walaupun tidak pada waktunya, tapi tetap yang wajib terhukum wajib. Sholat kita perlu dijaga. Lalu yang kedua apa? Puasa Ramadan, bayar zakat, pergi haji, wajib bagi yang mampu. Tapi ada satu amalan yang dikatakan sunnah, yang dikatakan mubah. Apa? Sedekah. Kata Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa dikatakan, min awliyaillah, bahwa dari para wali-walinya Allah itu menjadi mulia, itu mendapatkan rahmat dari Allah bukan karena ibadahnya. Terus tak ulangi si Cimani, turu baik ini ngajine, jenis wajangannya lagi. Tak ulangi. Jadi kata Nabi bahwa para aulia-aulianya Allah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat dari Allah bukan karena dari ibadah. Repot lagi. Tadi katanya ibadah, sekarang bukan ibadah. Karena sudah saling pecah menjadi jalur sedekah. Ternyata kata Rasulullah, ya Ali, para aulia itu mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah itu bukan dari ibadah, melainkan dari as-sakhiyu wat-taqwa, melainkan dari kedermawanannya dan ketakwaannya. Orang bertakwa pasti dermawan, orang dermawan pasti kaya, orang kaya yang dermawan pasti bertakwa. Ingat, di sini pasti kaya, bukan pasti orang kaya, karena orang kaya belum tentu jadi dermawan. Ada nggak orang kaya yang pelit? Ada, pasti di luar orangnya. Kalau saya bilang di sini nanti marah. Ya, saya ulangi, orang bertakwa pasti dermawan, orang dermawan pasti kaya, orang kaya pasti dermawan, orang dermawan pasti bertakwa. Inilah yang dikatakan bahwa para aulia itu mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, kemuliaan dari Allah, berkah kemuliaan dari kedermawanannya dan ketakwaannya. Lalu surga itu buat siapa? Surga bertanya, ya Rabb, lama khalaqtani. Aku bertanya, aku ini lima khalaqtani, aku ini diciptakan buat siapa sih? Nah, ini kita harus tahu nih. Kita jangan selalu mendambakan surga, tapi kita tidak tahu surga itu buat siapa. Pengen jadi golongan orang pertama masuk surga kan? Pengen ya? Maka kata Allah, hai surga, aku ciptakan kamu untuk as-sakhiyu wa taqwa. Itu juga jawabannya. Bahwa engkau aku ciptakan untuk orang dermawan yang bertakwa. Orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa, pasti dermawan dan dia pasti kaya. Ini ada catatannya, dan dia pasti kaya karena dia akan aku buat selalu kaya sekalipun dia miskin. Dan orang kaya yang tidak mau menjadi dermawan, lama-lama akan aku buat menjadi miskin. Yang miskin dibuat jadi kaya, yang kaya dibuat jadi miskin karena sifat bakhilnya. Lalu neraka nanya nih, ya Rob, kalau aku buat siapa sih? Neraka. Ingat, neraka. Pak, yang nanya neraka. Ojo lali,
baca dulu. Dia nanya iki neraka loh. Kalau aku buat siapa ya Rabb? Al-bakhiru wal-mutakabbir. Neraka itu buat orang pelit. Tak lagi untuk orang kikir. Bahkan kata Nabi, orang pelit yang mencapai pada kedudukan kikir adalah manusia paling pengecut. Karena dia selalu merasa takut apa yang ada pada genggamannya terlepas dari genggamannya. Dia merasa takut apa yang dia punya jadi punya orang lain, sehingga dirinya menjadi pengecut dari harta yang dititipkan Allah atas dirinya. Yang kedua, buat orang sombong. Orang sombong rata-rata pelit. Orang yang pelit rata-rata sombong. Baru beli ayuan, udah gak negor saudara. Baru naik jazz, udah gak mau negor. Baru punya Fortuner, Pajero, udah mulai sama tetangga sombong, pelit, gak mau membantu. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, maka tempat kita kembalinya adalah neraka. Surga menjawab, aku ridho atas orang dermawan dan bertakwa, aku ridho atas diri jiwa orang-orang yang pelit dan sombong. Maka dari sini kita mulai bermuhasabah. Apa yang harus dimuhasabahkan? Apa yang harus dimuhasabahkan? Satu, muhasabatul. Satu, muhasabah akal, ai makna pikiran. Selama ini sudahkah kita bermuhasabah tentang apa yang kita pikirkan? Selama ini pikiran kita untuk akhirat atau untuk dunia? Fokus kita hanya dunia atau fokus kita akhirat? Atau fokus kita dunia untuk menjadi jembatan akhirat? Atau kefokusan kita cukup satu akhirat? Karena nanti pikiran ini juga akan dipertanyakan oleh Allah. Pikiran kita selama ini apa yang kita pikirkan? Apakah kita cuma memikirkan perut, esok hari harus makan, hari ini harus makan, esok hari harus makan, esok hari harus punya apa yang bisa kita makan? Ataukah itu tentang pikiran dihisab dari sekarang? Coba kita merenung, bertafakur, ya Allah, kenapa selama ini saya hanya memikirkan dunia, padahal saya makhluk akhirat. Kenapa dunia ini menetap pada diriku? 4 sahabat Nabi, beliau adalah orang-orang yang dicintai dunia, tapi beliau tidak sedikit pun mencintai dunia. Makanya 90% 4 sahabat Nabi hidupnya untuk akhirat, 10%-nya cuma buat dunia. Apa dia katakan? 90% saya hanya gunakan untuk ibadah, baik yang wajib, baik yang sunnah, baik yang mubah, saya kerjakan semua. 10%-nya hanya satu untuk berdagang. Kalau kita melebihi target, melebihi dari 100. 4 sahabat Nabi, ingat, beliau adalah orang yang dicintai dunia, tapi sedikit pun beliau tidak mencintai dunia. Saya ambil satu sahabat Rasulullah yang paling kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau pernah ditawarkan dunia. Apa kata dunia? Aku mencintai dirimu, kuserahkan diriku kepadamu. Lalu kata Sayyidina Utsman bin Affan, dunia, jika kau cinta kepadaku, cukupkan kehidupanku untuk kebahagiaan akhiratku. Makanya dia jadi orang kaya. Kedermawanannya membawa dia kemiskinan atau makin kaya dan jaya. Kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, si sahabat Nabi yang bertangan emas. Kedermawanannya membawa kejayaan, kedermawanannya membawa kekayaan.
Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang kekayaannya itu melebihi daripada 700 triliun setiap harinya. Abdurrahman bin Auf kekayaannya 3 sampai 500 triliun per hari. Dari dulu sampai detik ini tidak ada yang berkurang, tapi justru malah semakin bertambah dan bertambah karena keimanan, ketakwaan, keyakinan kepada kekayaan Allah. Makanya mindset kita ini harus kita rubah. Saya makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Maka ingat, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hina buat kita, dan tempat kita adalah akhirat. Kapan gerbang kembalinya? Gerbang kembalinya adalah kematian. Jangan pernah berkata bahwa akhir dari kehidupan itu adalah kematian. Jangan pernah berkata kematian itu akhir, tapi justru kematian itu adalah awal dari kehidupan. Kenapa? Karena akhirat adalah negeri kita. Untuk memasuki gerbang pertama adalah kematian. Lalu kalau ada orang yang mendoakan orang mati, jangan dibilang gak sampai. Beliau itu tidak mati, beliau itu hidup. Lalu kata Nabi apa? Diingatkan kepada orang yang hidup, ya Ali, sadaqta ala mautaka. Ya Nabi, bersodakohlah kamu atas diri jiwa orang yang mati. Tahu lagi, kan banyak yang bilang nggak sampai. Ini kata Nabi, ya Ali, bersodakohlah kamu atas orang yang telah berpulang rahmatullah atau orang yang sudah mati. Itu mati untuk dunianya, tapi di sana mereka hidup. Lalu Sayyidina Ali bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena mereka membutuhkan dari orang yang hidup, maka bersedekahlah untuknya. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikata yahmilun. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada para malaikat-malaikatnya untuk membawa sedekah orang hidup untuk orang yang sudah mati. Lalu orang yang sudah mati bisa doain orang yang hidup nggak? Pertanyaan lagi nih, bangun. Kata Mbak Sulit, bangun. Orang yang sudah mati bisa mendoakan orang yang hidup nggak? Tidak. Bapak, orang yang sudah mati bisa mendoakan orang yang hidup nggak? Kira-kira ini mah kira-kira aja. Bisa nggak? Bisa nggak nih, orang udah mati, kata kita ya, bisa nggak doain orang yang hidup? Bisa. Apa kata si mayit? Kata dia bilang, ibu, mereka itu udah mati. Katanya dikatakan kematian itu gerbang pertama menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jadi mereka mati apa itu? Itu. Dan justru mereka baru memasuki gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga kata mereka, Allahumma fillahum liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang nawwara qabrana, telah menerangi kuburanku. Jadi ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita, kakak kita, sanak famili, andai tolak kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mereka membutuhkan perhatian dan pertolongan dari kita yang hidup berupa sedekah. Karena kata mereka, ketika nanti engkau lupa kepadaku, engkau akan merasakan seperti apa yang aku rasakan. Tapi kalau engkau ingat kepadaku, perhatian kepadaku, lalu engkau bersedekah kepadaku, aku akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka.
Siapa itu orang yang bersedekah? Qobrona, nawwara qobrona, orang yang telah menerangi kuburanku dengan sedekahnya. Lalu basyarana bil jannati, kabarkan kabar gembira untuk orang-orang yang telah menerangi kuburanku bil jannati, dengan surga. Masya Allah. Jadi jangan pelit. Pelit tempatnya neraka. Surga tempatnya orang dermawan. Banyak bersedekah, banyak berinfak. Atur mindset hidup kita untuk kebahagiaan akhirat. Yang kedua, apa yang akan dihisab? Yang pertama, ya nasib tentang akal. Ya, ini akal akan dihisab. Yang kedua apa? Yang kedua adalah nafsi diri kita. Ya, ini diri, pendengaran, pandangan yang berdetak yang kita rasa, tangan, kaki, kemaluan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditanya, di mana kau pergunakan itu pandanganmu? Kemana kau pikirkan pikiranmu? Apa yang kau pikirkan pada pikiranmu? Apa yang kau pandang pada pandanganmu? Apa yang kau dengar pada pendengaranmu? Apa yang kau rasa pada hatimu? Apa yang kau lakukan pada tanganmu, pada kakimu? Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau punya, apa yang kau miliki, semua akan dihisab. Makanya kata Nabi, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah. Makanya hidup ikutin alurnya Allah. Dengan apa? Jalan soleh. Kita pengen jadi orang soleh? Saya mau tanya. Hah? Pengen jadi orang soleh? Caranya bagaimana? Hidup kita ini sering was-was. Makanya Allah ingetin, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan. Lalu tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika muncul dalam hatinya bisikan-bisikan setan yang membuat dia was-was, jangan sholat, kerja aja terus kerja. Nanti kalau kamu nggak kerja, bangkrut usahamu, jatuh miskin, kamu akan ditinggalkan anak-anakmu, kamu akan ditinggalkan istri. Kata setan lagi, kamu gak usah mikirin suamimu, kerja, taatlah kamu pada kerjaan dan peraturan kerjaanmu, gak usah sama suamimu. Akhirnya apa? Disitulah datang kehancuran-kehancuran dari bisikan-bisikan setan. Makanya kata Allah, ya hai, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi oleh pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk yang datang dari godaan setan, bisikan-bisikan setan, mereka pun apa katanya? Tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka segera kembali kepada Allah, mengingat Allah, maka seketika itu juga mereka melihat dan menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Mikirin dunia terus benar apa enggak? Tenggelam dalam lautan dunia benar enggak? Harta dihabisin buat rekreasi dunia benar enggak? Itu cuma bisikan dari iblis, godaan dari iblis yang membuat kita jadi was-was. Maka ketika kita sudah bermuhasabah, berintrospeksi, maka kita akan menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, dan lalu kita akan memperbaiki jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan selalu berkata, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, agar kami jadi orang-orang yang soleh, agar kami jadi orang-orang yang benar dalam kehidupan ini. Lalu orang yang soleh yang mana? Kata Rasulullah SAW, golongan wali soleh salah satu alamatin. Tanda-tanda orang soleh itu ada 3. Boleh dicatat. Tanda-tandanya orang soleh itu ono telu, ada 3.
Kalau kita pengen jadi orang soleh, nih kata Nabi, aku beritahu kabarnya. Siapa itu orang soleh? Yuslihu bainallahi ta'ala wa bainahu bil amali soleh. Yang pertama, tanda-tanda orang soleh itu dia senantiasa pikirannya, badannya, waktunya, hartanya, kehidupannya menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah melalui amal soleh. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh, satu, perbaiki saja hubungan dengan Allah dengan jalan amal-amal soleh. Jangan sibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ustaz, tapi kita butuh dunia. Betul. Seperti yang Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah, carilah kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi dunia ini kita jadikan tempat sarana untuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Baru yang kedua, walakan sanasibaka minad dunya. Kalau kamu sudah jadikan dunia ini sarana untuk kebahagiaan akhiratmu, jangan kau lupakan dunia. Sudah sholat, sudah ngaji, boleh gak ke SC? Boleh, tapi jangan lalai. Boleh gak kita sholat sudah, ngaji sudah, sedekah sudah, ya? Terus kita nonton bioskop, boleh gak? Boleh. Kacau? Kayaknya boleh, cuma kadang-kadang orang kalau sudah rekreasi lebih banyak lalainya daripada ibadahnya. Makanya kata Allah, kejar dulu urusan akhiratmu tanpa melupakan dunia. Caranya Allah kasih tahu bagaimana di dunia nih amal soleh yang harus kita kerjakan. Karena kan kata Allah, carilah kebahagiaan di negeri akhirat dan jangan lupakan negeri dunia. Caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada insan seluruh manusia sebagaimana aku telah berbuat baik kepada. Jadi hablum minallahi yang dibenahi, hablum minannasnya dirapihin. Jangan mau menang sendiri, jangan merasa benar sendiri, jangan suka musik orang, jangan suka kepo besti. Orang beli emas kita yang panas, orang beli kulkas kita yang kepanasan, orang beli mobil kita pengen masuk mobil jenazah. Jangan, sedikit lagi. Ya, terakhir. Ya. Terus apa lagi? Wa yuslihu dinahu bil amal saleh. Yang kedua nih, tanda-tanda orang soleh, alamat-alamat menjadi orang soleh yang kedua adalah apa? Yaitu memperbaiki agamanya dengan amal-amal perbuatan soleh. Kalau kita pengen jadi orang soleh, maka benahi juga agama kita dalam perjalanan beramal soleh. Yang terakhir, wa yardha linnasi ma yardha li nafsi, dan ridho terhadap orang lain sebagaimana ia ridho terhadap dirinya sendiri. Kalau ada orang lain memperlakukan kita kurang baik, udah ridho aja, karena hidup berjalan pada qudrah iradahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi pada kesempatan hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi jembatan kita untuk satu, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dua, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, makin semangat untuk berbuat amal soleh. Yang ketiga, makin semangat untuk membenahi agama kita dengan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
الذين المشركين بالوفي عنه ويكافئ مسجدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Demikianlah. Baik, demikian alhamdulillah kuliah kita, kajian dari Ustaz Sofian, semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi amalan bagi kita, dimudahkan bisa beribadah sepenuh hati, dan insyaallah bisa ketemu beliau lagi di kesempatan berikutnya. Dan demikian kajian kita, insyaallah kita ketemu pekan Sabtu depan, kajian rutin Ustaz Kusentara yang ketiga. Pertanyaan mungkin besok bisa langsung nanti apa ya ikut MC boleh. Oke. Boleh. Saya pikir Ustaz mau pergi atau ada acara enggak? Enggak. Saya mau bertanya. MC yang mau pergi. Saya mau pergi kayak biasanya ada saya mau bertanya, kan saya beberapa hari ini sering menangis. Saya sering menangis, kemungkinan karena saya ya alhamdulillah suka mendengar ceramah. Jadi ingat dosa-dosa saya gitu. Nah, yang saya tanyakan sih, jadi saya tuh ingin berbuat baik, ingin apa yang diperintah Allah saya jalani semuanya itu. Tapi kan namanya manusia terbatas ya Ustaz. Istilahnya yang sempurnanya milik Allah. Jadi saya berusaha. Saya sekali menangis. Saya, ya Allah, apakah saya bagaimana sama Allah? Saya berusaha. Kenapa saya dipanggil Allah dalam keadaan seperti ini? Oh iya Allah, ini yang dosa-dosa saya. Makanya dengan adanya saya sering dengan ceramah Ustaz, paling takut intervensi bisa ya karena saya ditanya kurang banyak Ustaz. Sehingga saya itu apa-apa sekarang mau berbuat ini, takut Allah melihat, mau berbuat ini, saya takut. Di sisi lain saya senang karena kemungkinan Allah sayang sama saya. Saya yakin siapa yang mendekat ke Allah, saya berusaha ini mendekat ke Allah, pasti akan mendekat ke kita. Yang saya tanyakan di sini juga Ustaz, saya ini berusaha karena saya menjadi anak yang baik, anak yang selalu ingat kepada Bapak. Karena namanya anak, karena saya memang daripada kalian Bapak, berkata orang baik, sholat, tapi namanya anak-anak muslim itu ada lagi. Cuma saya takut apakah dia selalu sayang, selalu mendoakan orang tuanya. Saya selalu mengingatkan memang, tapi ada rasa ketakutan saya itu. Jadi saya juga yaitu proses tadi saya berusaha ingin sekali apa yang diperintah kalau saya jalankan. Maka saya selalu minta ya Allah, panjangkan umur saya dalam keadaan taat padamu ya Allah, kalau sampai saya menyimpang. Jadi yang ditanyakan kiat-kiat apa gitu anak-anak saya ini supaya dia tuh makin mau gitu kayak
kayak keluar kadang masih suka pakai jilbab, kadang pergi aja mah yang penting di sini nggak apa-apa, keluar sebentar tentang bakso nggak pakai handphone nggak pakai gitu. Ya menjadi anak yang diinginkan oleh. Dan yang kedua Pak Ustaz, bertakwa itu apa ya Pak Ustaz? Saya kan sulit sekali untuk bertakwa itu. Baik-baik. Kata Rasulullah, Makasih. ya sama-sama. Jadi al-insanu ma'amul khata wal isyan. Memang manusia itu terpaksa salah. Manusia itu terpaksa lupa, terpaksa khilaf. Karena memang kita ini bukan maha benar. Yang maha benar cuma Allah. Allah itu maha. Kalau kita belum maha. Kalau bicara kaya, kenapa kita tidak boleh sombong? Karena kita baru kaya, belum maha kaya. Makanya nggak boleh sombong. Kalau kita berbuat salah, karena memang kita cuma manusia biasa, bukan luar biasa. Jadi kalau kita berbuat salah, sudah hal yang biasa, karena memang setiap manusia adalah orang yang pasti berbuat salah. Tapi ingat kata Nabi, sebaik-baiknya orang, semulia-mulianya orang adalah ketika dia salah, dia mau berusaha memperbaiki kesalahannya dan menyadarinya sehingga menuju jalan perubahan pada jalan hidupnya. Yang kedua, bagaimana Ustaz? Banyak sharing-sharing agama, duduk di majelis taklim, dan yang ketiga banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kata Nabi, aksiru dzikrahati milladati ya'il maut. Kalau pengen jalan hidupmu baik, ibadahmu baik, perbanyakklah kalian mengingat-ingat akan satu hal yang dapat menghancurkan seluruh kenikmatan. Apa itu ya Rasulullah? Ya'il maut, yaitu kematian. Karena sehebat apapun, segagah apapun, sekaya apapun, kita akan diputus kenikmatan itu dengan kematian. Soalnya dengan mengingat kematian, kata Nabi, kababil mauti wa itu cukuplah kematian itu menjadi nasihat untuk jalan hidupmu agar selalu bisa lebih baik, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang kedua, apa sih takwa? Takwa itu patuh, tunduk, berserah, bertawakal kepada Allah. Itu takwa. Patuh, tunduk, pasrah, bertawakal, itu takwa. Lalu caranya supaya jadi orang takwa, kan kita sering menerjemahkan takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bukan takwa, itu cara supaya kita jadi takwa. Kalau takwanya apa? Takwa itu patuh, tunduk, pasrah, bertawakal kepada Allah. Caranya laksanakan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya. Apapun kita pasrahkan kepada Allah. Selaku orang yang bertakwa, nggak perlu mengkhawatirkan dunia berlebihan. Pasrahkan semuanya, karena kata Allah, Fa'idha azanta bertawakal Allah. Kalau kamu sudah berusaha, berdoa, ya sudah, tawakal saja kepada Allah. Pasrahkan urusannya kepada Allah, karena semuanya ada qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja udah, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kurang lebihnya, Haji, sudah lama kita tidak bersuara. Oh, bentar. Ustaz mau tanya, untuk cara kita mau sedekah orang yang sudah tidak ada, caranya? Itu ada kotak. Tapi harus diucapkan atau cuma kita dalam hati? Udah diniatin. Soal ini saya niatin atas nama orang tua saya. Enggak, dasar bagaimana kalau disebutin? Kan banyak orang yang alhamdulillah kita dapat sedekah sebesar 2 juta dari almarhum dan dari keluarga bapak ini yang pahalanya untuk almarhum ini. Pernah dengar nggak kata-kata begitu? Itu boleh nggak sih? Nanti takut ria.
nanti takut jadi kufur. Enggak. Kata Nabi, sedekah secara sembunyi-sembunyi akan mendatangkan rahmat Allah. Sedekah yang secara terang-terangan terbuka menjadi perisai pelindung dirimu dari api neraka. Jadi mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, semua ada hikmahnya, semua ada pelajarannya. Dan kata Nabi, boleh dua-duanya dilakukan. Ulama mengingatkan, jangan kau bumbuhin. Kalau mau sedekah terang-terangan, jangan dibumbuhin sama sum'ah, riya, dan takabur. Memang tipis. Kalau kita nggak kuat secara terang-terangan, mendingan sembunyi. Karena sangat tipis tuh, besar kemungkinannya bisa jadi riya. Maka bagusnya bagaimana? Kata Nabi, kalau imanmu, ketakwaanmu belum cukup, dan sembunyi-sembunyi aja. Taruh di bawah karpet, jalan iseng-iseng, ya, udah jadi sedekah. Bentuknya, ingat, mindsetnya setiap rezeki jangan duit. Maka setiap sedekah juga mindsetnya jangan selalu duit. Saya mau sedekah tanah buat jalan umum, saya sedekahkan itu tanah saya. Saya wakafkan, saya berikan makanan, roti dan lain sebagainya. Ya. Saat ada hadis, jangan kau bersedekah, sembunyikan sedekahmu dari tangan kirimu. Ini maksudnya riya. Maka yang kedua, tipis kemungkinan orang yang tidak kuat menatakwanya akan tergelincir pada sum'ah. Apa itu sum'ah? Suka puji diri sendiri, itu sum'ah. Kalau riya, pengennya dipuji-puji dari apa yang dipamerin. Kalau sudah sum'ah dan riya ini masuk, muncul yang ketiga, apa? Takabur, bawaannya sombong saja. Maka ya, sedekah saja secara sembunyi-sembunyi kalau masih belum kuat untuk secara terang-terangan. Pahalanya dilihatin buat ibu bapak, silahkan. Karena semua itu akan kembali dan dibawa oleh malaikat untuk orang tua kita yang berada di alam kubur. Terima kasih. Itu kan tadi Bapak bilang yang mau dipuji sama orang sama yang dipuji diri sendiri. Memang kan itu gak bagus, tapi dosanya itu yang mana tuh Pak Sahabat? Yang gimana? Tingkatannya maksud saya. Tingkatan dosa. Ya, yang dipuji sama orang. Jadi semuanya dosa. Ya. Kalau sudah dosa jangan bicara tingkatan, karena semuanya itu dosa. Sum'ah dosa, riya dosa, takabur dosa. Maka udah jangan dipakai tingkatan. Ini udah semuanya dosa. Kalau bisa dihindari. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedekah saya sudah selalu di samping sedekah biasa. Saya juga punya anak asuh. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Saya contoh karena saya punya bukan subuh saya ada punya dua. Pertama saya ada punya celengan bunga. Celengan bunga itu nanti setahun merasa satu hati-hati kayak kemarin saya buka. Kemudian juga sedekah subuh itu saya tambahan yang pada saat saya kecil. Nah, apakah dulunya baik? Terus tadi kapal yang berikutnya saya ajarkan yang celengan yang yakin yang pada saat usia siapa saja dan setahun rupanya niatkan untuk ayah saya, kemudian besoknya untuk paman saya, kembali lagi setiap kita malam itu saya beda-beda itunya apa namanya kakek saya, saudara saya, guru saya, pimpinan Beda-beda orangnya tujuannya. Iya tujuannya, tapi yang untuk di rumah celengan itu saya setahun sekali dibukanya untuk pada saat rakyat dan apa dibuka itu kayak keberkahan juga. Kemudian itu terawih juga di masjid apa. Kita maknain dulu ya sedikit aja sedekah. Tadi saya katakan sedekah tidak hanya berbentuk duit. Ya. Apa saja. Karena sedekah itu makanya isim jamak.
mencakup keseluruhan, tidak berpatokan dan tidak dipatoki. Dalam bentuk uang tidak harus 100, 2.000 boleh, boleh. Tidak harus 2.000, 500 perak pun boleh. Sedekah tidak dibatasi bentuk, mau bentuknya makanan, mau bentuknya tanah. Bahkan kata Nabi, kalau engkau tidak bisa bersedekah dengan harta bendamu, maka bersedekahlah bi kalimatit thayyibah, dengan ucapan kalimat yang baik. Subhanallah. Kita lihatin ucapan itu biar jadi sedekah pahala kita. Nanti kata Pak Haji, sedekah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, apakah bagus? Semua yang namanya sedekah bagus. Mau dia harian, mau dia mingguan, mau dia bulanan, mau dia tahunan, semuanya bagus. Catatannya adalah duit anak yatim, kalau sudah bicaranya uang anak yatim, enggak bisa dicampur dengan uang sedekah. Uang sedekah bisa buat anak yatim, uang anak yatim tidak boleh bercampur dengan uang sedekah. Maknanya kalau duit sedekah dibeliin lampu, dibeliin minuman, dibeliin es, boleh. Dibeliin listrik, boleh. Dibeliin setrum yang nggak boleh, karena takut kesetrum semuanya. Tapi kalau duit yatim khusus buat anak yatim yang tidak boleh diotak diatik. Makanya kotak, kalau misalnya kotak amal, jadi khusus ini khusus yatim. Jangan dicampur sama fakir miskin, nggak bisa. Mau dia fakir miskin, mau dia doa apa, nggak bisa. Duit anak yatim ini dicampur aduk buat anak fakir, miskin, dan duafa. Yatim ya yatim, kotak khusus. Lalu ini duafa kemana masuknya fakir miskin? Ke sedekah. Jadi kalau bisa jangan campur, ini yatim buat fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin dan duafa. Jangan campur, yatim saja. Nanti fakir miskin duafa masuknya dari uang sedekah. Kita berarti dua-duanya baik, semuanya baik. Sekurang-kurangnya sedekah adalah kalimat thayyibah. Sudah cukup semua? Sudah cukup? Oh iya, Pak ini tahu cek. Kaitan tadi sedekah itu bisa digunakan untuk almarhum yang terbunuh. Dan ada ini juga Ustaz. Ketika anak-anak itu meninggal dunia terputus, Ya. kecuali 3. Kaitannya sama itu gimana? Betul. Sudah amal jariah. Nah, itu dia. Semua yang bermanfaat, anak soleh yang bermanfaat. Idama tabnu Adam bin qata'atun salasin. Jika anak Adam itu sudah mati, terputus. Nah, kita terjemahinnya jangan mentah. Apabila anak Adam mati terputus, lah iki sing terputusnya opo? Yang terputus itu lakonnya, kehidupan dia bermasyarakatnya, kehidupan ibadahnya, kehidupan dia berumah tangganya, kehidupan sehari-harinya sudah terputus. Amin salasin kecuali 3. Apa? Sedekahun jariyah, sedekahnya nggak putus. Kalau dulu kita semasa hidup terus dan rajin bersedekah, maka ini dunia akhirat akan terus berjalan tanpa putus. Kalau ada orang yang bersedekah kepada kita sebagai anak, nyambung awaladun soleh, maka kita tergolong anak soleh. Au ikhwani, atau dari saudaraku, maka tetap tersambung. Bagaimana kalau dari orang khusus untuk jami'il muslimin wal muslimat, ikhwan secara agama, nyambung lagi. Anak terbagi menjadi 2. Ada anak biologis, ada anak di luar biologis. Apa itu? Murid. Santri itu bukan anak biologis, ada jalurnya. Anak biologis itu dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia.
Kalau guru dari alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kenapa kita disuruh memuliakan guru? Yaitu karena guru orang tua yang melahirkan kita dari alam dunia ke alam kubur sampai ke alam akhirat. Jadi sodakun dalam bentuk apapun, ke siapapun sampai, apalagi yang namanya anak soleh. Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf banyak kekurangan, atas segala kesalahan tolong dimaafin. Assalamualaikum